Dan demikian juga sayogianya kamu memahami surat-surat yang kamu baca. Pendek tapi mengerti, tapi paham, tapi merasa lebih baik daripada panjang pada paham. Dan demikian juga sayogianya kamu memahami surat-surat yang kamu baca. An-Nabi zari'ati wa hum ilaihi wasilati. An-Nabi zari'ati wa hum ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Seandainya kamu tidak mendapat bahagian dari salatmu selain Allah Ta'ala ingat kepadamu dalam kemuliaan dan keagungannya, maka cukuplah bagimu demikian itu sebagai suatu pemberian. Maka bagaimanakah dengan pahala dan anugerah yang kamu harapkan? Andai kata sembahyang itu kita kada berpahala umpamanya, tapi Allah menyahut kita, itu sudah merupakan ganjaran yang sangat besar. Kita mengata Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyahut kalau tuh zakarani abdi, hambaku menyebut aku ya Tuhan. Nah, Allah mengata itu sudah merupakan ganjaran yang luar biasa, karena Allah menyebut kita sebagai hambaku. Zakarani abdi, hambaku telah menyebut aku. Andai kata kada berpahala lain pada itu, sudah cukup daripada lebih daripada cukup sudah. Dan demikian juga sayogianya kamu memahami surat-surat yang kamu baca. Pendek tapi mengerti, tapi paham, tapi merasa lebih baik daripada panjang pada paham. Dan demikian juga sayogianya kamu memahami surat-surat yang kamu baca. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam kitab Tilawatul Quran. Maka janganlah kamu lupa terhadap perintah dan larangannya. Kada mengerti, kada tahu ayat yang dibaca nih, larangan kah perintah kah? Maka janganlah kamu lupa terhadap perintah dan larangannya, janji dan ancamannya, nasihat dan berita-berita para nabinya, mengingat anugerah-anugerah dan kebaikan. Masing-masingnya mempunyai hak. Ayat-ayat itu mempunyai hak untuk kita tunaikan. Maka harapan adalah hak janji. Harapan adalah hak janji. Allah berjanji dalam Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Janji Allah, nanti akan dibawa orang-orang yang takwa kepada Tuhan mereka, kepada surga berkelompok-kelompok. Nah, waktu kita membaca ayat itu adalah hak yang dituntutnya, kita berharap termasuk yang dalam golongan itu. Jadi ada rasa harapnya, ada rasa harapnya.
innahu kana tawwaba. Fastaghfirhu, minta ampunlah kamu kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu adalah maha penerima tobat. Nah, di situ kita berharap bahwa Allah menerima tobatku, Allah membukakan pintu tobat kepadaku. Jadi hak ayat itu ada yang mesti kita rasa. Takut adalah hak ancaman. Kalau Allah mengancam lewat kalamnya, maka kita yang membaca itu mestinya ada merasa takut. Ini sebagai hak yang mesti dilaksanakan oleh yang membaca ayat tersebut. Misalnya, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itu ayat ancaman Allah. La tarawunnal jahim, kamu nanti akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu melihat neraka itu jelas nampak, kada habar lagi. Barangnya kelihatan, nerakanya ada. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian nanti kamu akan ditanya dari segala nikmat yang diberikan Allah. Di mana datangnya, kemana menggunakannya, bagaimana caranya. Nah, ini ayat merupakan ancaman dari Allah. Kalau kita membaca ayat itu kada ada rasa apa-apa, kita kada menunaikan hak ayat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kamu nanti akan ditanya daripada nikmat yang diberikan Allah. Nah, itu kita mesti takut. Mesti takut kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang kita terima dalam dunia. Nah, haknya ayat itu, ayat yang isinya ancaman, mesti ada rasa takutnya di hati kita. Azam adalah hak perintah dan larangan. Azam mencita-cita. Kalau kita membaca ayat yang isinya menyuruh, dalam hati kita ada cita-cita untuk melaksanakan suruh itu. Kalau ayat itu isinya isinya adalah larangan, dalam hati kita ada cita-cita untuk menjauhi itu. Itu ayat, haknya. Macam ayat Allah, fa ammal yatima fala taqhar. Yatim itu jangan digertak. Ini perintah Allah, larangan. Yatim jangan digertak, jangan dipaksa, jangan digagahi. Wa ammasaila fala tanhar, orang-orang yang minta-minta itu, nah, jangan digertak. Itu Allah memberikan kepada kita arahan. Begitu kita membaca ayat itu, kita bertekad untuk melaksanakan perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhan yang diberikan, fahaddits, ceritakan nikmat itu kepada kaum muslimin, kepada manusia. Nikmat itu jangan disimpan. Allah kalau ketujuh orang menyimpan nikmat. Fahaddits, ceritakan nikmat. Menceritakan nikmat itu imma dengan mulut atau dengan keadaan. Baju baik, tapih baik, kupiah baik, gelang jam baik, itu menceritakan nikmat Allah. Disuruh Allah, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Begitu kita membaca ayat itu, dalam hati kita ada cita-cita untuk melaksanakan perintah itu. Nah, itu haknya ayat tadi. Mengambil nasihat adalah hak nasihat. Mengambil nasihat adalah hak nasihat. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa,
sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia itu semuaan rugi ya Tuhan. Allah memberikan nasihat kepada kita, illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali nang kada rugi orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang saling bernasihat-nasihatan dengan kebenaran dan kesabaran. Nah, itu nasihat Allah. Syukur adalah hak anugerah. Kalau ayat yang kita baca ini tentang anugerah Allah kepada kita, dalam hati kita ada perasaan syukur kepada Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk. Anugerah Allah. Manusia kada macam kambing diulah Tuhan, kada macam kelelawar, tapi sebaik-baik bentuk. Nah, itu anugerah Allah. Kalau kita baca itu ayat, kita senang, kita syukur kepada Allah. Rasanya tuh syukur adalah hak anugerah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, contohnya. Dan mengambil pelajaran adalah hak berita kabar para nabi. Ada ayat tentang cerita-cerita, kisah-kisah dahulu, kita ambil i'tibar. Contohnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi dhadlil. Ini ayat mengisahkan bahari. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Tuhan engkau melakukan dengan pasukan gajah? Pasukan gajah Abraha, bagaimana kuatnya, tapi Allah melawannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Usaha mereka semua sia-sia. Nah, ini haknya ayat itu adalah diambil i'tibar, diambil pedoman. Kayak apapun kuatnya seorang manusia, kayak apapun kuatnya satu kelompok, kalau Allah sudah menghancurkan, ada apa-apanya lagi. Nah, itulah sembahyang menimbulkan berbagai macam rasa dalam hati manusia. Jadi dalam sembahyang itu kalau kita memahami, kadang-kadang ada rasa gembira, ada rasa takut, ada rasa macam-macam sesuai dengan ayat yang dibaca. Dan diriwayatkan bahwasanya Zurarah bin Aufa ketika sampai pada firman Allah, fa iza nuqira fin naqur, surat Al-Muddatsir ayat 8. Artinya apabila ditiup sanggakala. Bila ditiup sanggakala, ia tersungkur dan meninggal dunia. Kenapa? Karena saking takutnya. Nah, ini menunaikan hak ayat. Bagaimana keadaan bumi, bagaimana keadaan manusia isi bumi waktu Allah menyuruh Israfil meniup sanggakala. Gunung-gunung terabang, sama pohon-pohon tumbang. Kita bayangkan manusia yang hidup waktu itu kayak apa kisahnya. Nah, fa iza nuqira fin naqur. Ibrahim An-Nakhai apabila mendengar firman Allah Ta'ala, idas sama'un syaqqat, artinya apabila langit terbelah, maka ia gemetar sehingga sendi-sendinya bergetar. Nah, ini orang yang merasakan tentang makna daripada ayat tersebut. Abdullah bin Waqid berkata, saya melihat Ibnu Umar salat dalam keadaan lupa diri, dan benarlah baginya untuk terbakar hatinya dengan janji dan ancaman tuannya, karena ia adalah hamba yang berdosa dan hina di hadapan Tuhan yang maha perkasa dan maha memaksa. Pengertian-pengertian ini menurut tingkat pemahaman mereka. Orang yang makin paham satu ayat Quran makin bisa untuk merasakannya. Dan pemahaman itu sesuai dengan kesempurnaan ilmu dan kejernihan hati,
sedangkan tingkat-tingkat itu tidak terbatas. Ada yang merasakan sampai gemetar, ada yang merasakan hanya sekedar rasanya aja. Nah, itu tergantung kejernihan hati seseorang. Salat adalah kunci hati. Padanya lah terbuka rahasia-rahasia kalimat-kalimat. Ini adalah hak bacaan. Hak bacaan. Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita berharap, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita rasa syukur. Hak zikir-zikir dan tasbih-tasbih juga seperti itu artinya. Kemudian dipelihara wibawa dalam bacaan. Maka bacaan itu ditartilkan dan tidak dirajut, tidak jelas karena terburu-buru. Kalau kita membaca ancap sudah jelas kada kawa. Paling kawa ingat menerjemahkan. Paling kawa ingat menerjemahkan bagi yang paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Artinya bisa ada sahabat lagi tuh. Kemudian dipelihara wibawa dalam bacaan, maka bacaan itu ditartilkan dan tidak dirajut, tidak jelas karena terburu-buru. Karena hal itu lebih mudah untuk direnungkan. Dan dibedakan antara irama-irama pada ayat rahmah dan azab, janji dan ancaman, pujian, pengagungan dan pemuliaan. Ayat yang membaca tentang ayat yang mengisahkan tentang azab. Jangan pernah belagu-lagu membaca. Udah mengerti ngarannya orangnya. Kalau ayat yang berkisah tentang surga, ayat berkisah tentang kenikmatan-kenikmatan bidadari, ayo anak belagu-lagu nyari-nyaring membacaan itu sesuai dengan perasaan saat itu. Kalau ayat yang sedih, ayat yang isinya ancaman, nah itu kada mau membaca pakai irama yang rami. Contoh wailul likulli humazatil lumazah. Ini ayat semuaan isinya ancaman. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka bagi orang yang suka menggibah dan yang suka mencaci maki orang. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Neraka bagi orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitung harta. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat dia senang. Dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia kekal. Kalla tidak ya Tuhan. Harta kada bisa membuat seseorang senang. Bahkan harta membuat seseorang sedih, membuat seseorang menderita di akhirat terutamanya. Kalla tidak. La yumbadanna fil hutamah. Mereka akan diluntarkan di dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Neraka. Hutamah itu neraka yang siksanya sampai menusuk ke dalam hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Itu disediakan untuk mereka-mereka tadi yang suka menggibah, suka mencaci, suka mengumpul harta. Fi amadim mumaddadah. Dia akan dibentangkan pada tiang-tiang yang dipanjangkan. Nah, ini surat ini dibaca kadang-kadang dengan belagu-lagu. Kita paham artinya, kita merasakan tujuannya. Karena isinya ayat ini, surat ini adalah semuanya tentang kesedihan, tentang siksa Allah di hari kiamat kaina. Nah, jadi sesuaikan irama-irama. Perintah, ada mau belagu aja perintah. Orang merintah maulah belagu. Kita nih menyuruh anak maulah belagu. Ada mau kalau mesti tegas. Wa ammasaila fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan digertak.
mesti tegas. Itu haknya bacaan. Kada beliau liok wa masailahnya itu. Dan dibedakan antara irama-irama pada ayat rahmat dan azab, janji dan ancaman, pujian, pengagungan dan pemuliaan. An-Nakhai, salah seorang aulia Allah, apabila melewati seperti firman Allah Azza wa Jal, mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, surat Mukminun. Artinya Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Allah tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Imam Nakhai kalau sidin membaca ayat itu, ia lemahkan suaranya, ia gimiti suaranya. Kenapa digimiti suaranya? Seperti orang yang malu dan menyebutkan setiap sesuatu yang tidak layak untuknya. Kalau ada ayat-ayat yang menceritakan tentang perkataan orang kafir yang ucapannya menyudutkan Allah, nah itu dibaca dengan gimit, seolah-olah kita malu membaca ayat itu. Dan diriwayatkan bahwasanya dikatakan bagi orang yang membaca Al-Quran, Iqra warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Artinya bacalah, tinggilah dan tartilkanlah sebagaimana kamu dulu mentartilkan Al-Quran di dunia. Jadi dipelajari makna-makna surat yang dibaca. Ada kita terjemahnya Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun yang dibaca karancakan nih, pahami artinya, dihafali terjemahnya supaya bisa merasakan apa yang dimaksud dengan qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Nah, kuasai maknanya supaya bisa merasakan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pelajari terjemahnya dalam Al-Qur'an terjemah. Itu sangat mendukung untuk mendapatkan khusyuk. Kalau kita kada tahu terjemahnya, kada kawa sudah khusyuk itu. Nang tahu terjemahnya kan belum tentu bisa khusyuk. Terjemahnya ini kau menerjemahkan, tapi sembahyang bisa kada tahu diterjemah lagi. Apalagi nang kada tahu terjemah dahulu maginnya. Nah, jadi mengetahui terjemah Al-Qur'an itu mendukung untuk mendapatkan khusyuk. Dari tahu terjemah bisa merasakan tadi. Adapun terus-menerusnya berdiri, maka sesungguhnya itu perhatian atas pendirian hati bersama Allah Azza wa Jal pada satu sifat dari kehadiran. Nabi SAW bersabda, Innallaha Azza wa Jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal menghadap kepada orang yang sedang salat selama ia tidak berpaling. Artinya kadang menoleh. Allah selalu menghadapi orang yang sembahyang itu dengan rahmatnya yang khusus selama kita kadang menoleh. Kalau kita menoleh baik ke kanan atau ke kiri, Allah berpaling. Sembahyang misalnya, udah datang kawan di higa, jangan kawan menoleh ke higa, Allah berpaling. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghadap kepada orang yang sedang salat selama ia tidak berpaling. Sebagaimana kamu wajib memelihara kepala dan mata dari berpaling ke segala arah, maka demikian juga wajib memelihara sir, rahasia atau hati dari berpaling kepada selain salat. Jadi kita kada pernah lupa posisi. Karena kalau kita lupa posisi, kada kawa khusyuk. Ini sedang ruku, kita ingat bujur aku ini ruku. Nah, kayaknya yang tidak, aku ingat aku ini sedang yang tidak.
Kayaknya sujud sadar aku sedang sujud. Nah, hati kita kada boleh berpaling daripada itu, sehingga kita kada boleh sujud kita kada merasa pada sujud, karena keasikan memikirkan sesuatu. Maka ingatkanlah dengan penglihatan Allah kepadanya dan dengan jahatnya memperinting bagi orang yang munajat ketika orang yang munajat itu lalai. Bahayanya besar. Orang yang sembahyangnya kada biris hatinya, kada khusyuk sembahyangnya, sembahyang itu akan dibikin oleh Allah seperti kain buruk, kemudian dipukulkan ke wajahnya. Lazimkan agar hati itu kembali kepadanya, lazimkanlah khusyuk bagi hati. Sesungguhnya terlepas dari berpaling zahir dan batin itu adalah buah khusyuk. Manakala batin itu khusyuk, maka zahir pun khusyuk juga. Kalau hati kita dalam sembahyang terarah, anggota zahir pun terarah. Manakala batin itu khusyuk, maka zahir pun khusyuk. Nabi SAW bersabda di mana beliau melihat orang yang salat bermain-main jenggotnya. Ini sembahyang, so ke janggut tangan kan nyaman kan? Nanti kita melihat ujar Nabi, amma hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Adapun orang ini seandainya hatinya khusyuk, niscaya anggota-anggota badannya pun khusyuk. Sesungguhnya rakyat itu menurut pemeliharaannya pemimpin. Oleh karena itu terdapat dalam doa Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah. Artinya ya Allah perbaiki pemimpin dan rakyat. Yang dimaksud pemimpin siapa? Hati. Rakyat siapa? Mata, telinga, tangan, batis itu rakyat. Allahumma aslihil imam wal ummah war ra'i war ra'iyah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam salatnya seolah-olah pasak, kada singgarakan. Dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu seolah-olah dia itu sebatang kayu, sembahyang tegak. Sembahyang nang Mbak Ayun banu kayak ditiup angin tuh awak ada. Kenapa kada mengerti juga? Ada orang sembahyang nah, Mbak Ayun awak tuh amun rajab 3 kali batal itu. Dan sebagian mereka tenang dalam rukuknya sekiranya burung-burung pipit bertinggir di atasnya, maka seolah-olah dia benda mati dalam berdiri tegak lurus gana. Seluruhnya itu dikehendaki oleh naluri di hadapan orang yang dihormati dari para putra dunia. Kalau kita di hadapan raja berdiri tegak, di hadapan raja-raja dunia kita bisa berdiri menghadap raja pasti tegak. Maka bagaimana tidak ditunaikan di hadapan maharaja dari seluruh raja, di sisi orang yang mengenal maharaja dari seluruh raja itu. Setiap orang yang tenang di hadapan selain Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk, sedangkan anggota-anggota badannya bergerak-gerak di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan sia-sia, maka itu karena kurangnya pengetahuannya tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla dan penglihatannya terhadap rahasia dan isi hatinya. Orang kawa tentram, kawa khusyuk, kawa teratur di hadapan raja-raja pembesar dunia, tapi kalau sembahyangnya bergerak nang sia-sia, ini menunjukkan orang ini kekurangan ma'rifatnya kepada Allah, kelebihan ma'rifat lawan manusia. Ikrimah berkata mengenai firman Allah Azza wa Jalla, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, artinya Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang
dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allah ada pernah lepas pandangannya di mana kita berdiri, ruku, sujud. Sedikit pun kada terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga situ adapun ruku dan sujud. Ya ayyuhar rajul minhu sabatan sallu alaihi wa sallimu taslima. An-nabi zari'ati wa huwa ilayhi wasilati.